Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,11% ke angka 5.239. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat terus dijual asing minggu ini. Bagaimana peluang saham-saham ini dalam satu minggu ke depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TUWR. Saham TUWR pada perdagangan hari ini masih terus melanjutkan penurunan dan ditutup turun 5% lebih ke harga 1030. Bisa kita lihat di grafik, saat ini TUWR telah turun di bawah daerah support di EMA 50 di sekitar harga 1045. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Jadi kita harus tunggu konfirmasi pada pedagang besok hari. Apabila besok terkonfirmasi TWR turun menembus daerah support di EMA 50 ini, maka terkonfirmasi garis uptrend TWR telah patah. Dan kedepannya TWR hanya akan bergerak sideways cenderung downtrend. Dan masih ada peluang untuk turun menuju daerah support berikutnya di harga 1000. Jadi apabila support di harga 1045 terlewati, masih ada satu support yang bisa menahan TWR, yaitu di harga 1000. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham TWR. Dan distribusi yang dilakukan juga lumayan besar. Sekarang coba kita ganti dari tanggal 10. Dari tanggal 10 juga bisa kita lihat sampai tanggal 13 asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, malah TWR masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 1000 dalam satu minggu ke depan. Untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek, bisa amati saham ini. Karena ada peluang TWR untuk rebound sementara saat menyentuh daerah support di harga 1000. Apabila tidak rebound, kita bisa trading jangka pendek atau one day trading dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50. Dan apabila dalam satu minggu ke depan TWR gagal bertahan di daerah support di harga 1000 ini, maka TWR akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di EMA 150 di sekitar harga 930. Jadi ingat, apabila minggu depan atau besok terkonfirmasi TWR gagal bertahan di atas garis EMA 50, maka secara tren jangka pendek TWR sudah tidak bergerak uptrend kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1770. Saham MDKA dalam satu bulan ini sebenarnya sangat banyak dicari investor maupun trader karena naiknya lumayan tinggi. Tapi jika kita lihat saat bergerak sangat uptrend dan saat menyentuh harga 2000, MDKA mulai terlihat turun. Dan dalam satu minggu ini jika kita lihat saham MDKA terus mengalami penurunan. Jadi candlenya semua juga candle hitam. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Memang dalam satu minggu ini tren harga emas sudah mulai menurun. Dan wajar banyak trader maupun investor sudah mulai melakukan take profit. Tapi untuk teman-teman yang tujuannya ingin membeli saham MDKA, ini kesempatan untuk membeli di harga bawah. Sekarang pertanyaannya, kita masih membeli di harga berapa? Untuk support terdekat jika kita lihat saat ini berada di harga 1700. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Sekarang bisa kita lihat dari data broker summary terlihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar.
Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing masih melakukan distribusi. Dan tanggal 12 kemarin juga asing sudah mulai melakukan distribusi pada saham ini. Jadi 2 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar. Padahal dalam 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan akumulasi pada saham ini. Dan jika kita lihat tanggal 10, pada saat tanggal 10 asing masih melakukan akumulasi. Tapi apabila kita ganti ke sampai tanggal 13, terlihat dalam tanggal 10 sampai tanggal 13 asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi 2 hari terakhir ini distribusi yang dilakukan sangat besar. Sehingga akumulasi yang dilakukan tanggal 10 dan tanggal 11 juga langsung netnya jadi distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, kita bisa tunggu di daerah support di harga 1700. Selama support ini masih bertahan, maka MDKA masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk naik kembali menuju harga 2000 yang merupakan resisten saat ini. Tapi ingat, apabila support ini terlewati, maka MDKA akan mulai bergerak downtrend kembali. Dan garis uptrend ini sudah terkonfirmasi akan patah. Jadi ingat, apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu konfirmasi MDKA berhasil rebound baru teman-teman entry. Apabila support ini terlewati, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Karena apabila support ini terlewati, ada peluang garis EMA 50 juga akan terlewati karena dekat dengan harga 1700. Jadi paling amannya adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Di sekitar harga 1370 sampai 1370 sampai harga 1400. Selanjutnya saya akan menganalisa saham gudang garam. Saham gudang garam pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,19% ke harga 50.900. Bisa kita lihat di grafik dalam 1 minggu terakhir ini gudang garam masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 52.000 yang saat ini merupakan resisten terdekatnya. Sebelumnya gudang garam telah berhasil naik menembus resisten di EMA 150 yang saat ini mulai menjadi supportnya di sekitar harga 50.050. Dan garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat hari ini bandar melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari ini masih melakukan distribusi. Sekarang coba kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya gudang garam dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support di EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham gudang garam bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 ini. Apabila terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas daerah support ini. Dan apabila teman-teman memang tujuannya ingin investasi pada saham gudang garam, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,87% ke harga 565. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham SMRA berada di bawah garis EMA 50. Dengan support saat ini berada di sekitar harga 500. Di sekitar daerah sini. Dan untuk garis EMA 50-nya di sekitar harga 575. Jadi dalam 2 hari terakhir ini saham SMRA masih gagal naik menembus resisten ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi. Sekarang coba kita lihat dari tanggal 10 sampai tanggal 13 juga asing masih melakukan distribusi. Tapi distribusi yang dilakukan hari ini sudah mulai mengecil. Jadi dari data yang kita dapat, SMRA menurut saya layak untuk kita amati.
Karena hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi walaupun asing masih melakukan distribusi, tapi distribusi yang dilakukan hari ini sangat kecil. Karena apabila kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 1 minggu terakhir ini, distribusi asing hari ini sudah mulai melemah. Dan hari ini bandar malah melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan saat ini jika kita lihat candle berada dekat dengan daerah resisten di EMA 50. Jadi masih ada peluang SMRA untuk break dari resisten ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi menurut saya layak untuk kita amati pergerakannya. Apabila dalam 1 minggu ke depan SMRA berhasil naik di atas garis EMA 50, kita bisa entry dan trading jangka pendek. Dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 630 yang merupakan resisten minor saat ini. Sedangkan untuk resisten kuatnya berada di garis EMA 150 di sekitar harga 660. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.